Salam dan bahagia. Halo guru penggerak, perkenalkan nama saya Yuelni Dewastiko SPD dari TK Relva Rainbow Salatiga. Hari ini saya akan melakukan analisis video untuk demonstrasi kontekstual modul 3.2 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Demonstrasi kontekstual ini dibimbing oleh Bapak Budi Arijanto MPD sebagai fasilitator dan Ibu Setiawati SPD sebagai pengajar praktik. Mari kita simak analisis video saya. Pertanyaan pertama adalah, kira-kira apakah visi dari sekolah tempat guru dalam video tersebut mengabdi? Visinya adalah terwujudnya kelas impian untuk penyemangat belajar murid. Pertanyaan kedua adalah, apakah prakarsa perubahan yang akan dilakukan oleh guru dalam tayangan video? Prakarsa perubahan yang akan dilakukan adalah mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk murid. Pertanyaan ketiga, apakah pertanyaan utama dari kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut? Pertanyaan utamanya adalah bagaimana mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk murid. Untuk mewujudkan prakarsa perubahan, maka ada tahapan baca yang harus dilakukan. Tahapan pertama adalah buat pertanyaan. Guru memberikan pertanyaan pemantik tentang apa yang menjadi penyemangat belajar anak dan apa yang mereka sukai dari kelas mereka. Poin kedua adalah guru memberikan pertanyaan bagaimana kelas impian. Tahapan kedua adalah ambil pelajaran. Guru meminta murid berkunjung ke kelas 2 dan kelas 5 untuk mengidentifikasi tentang konsep kelas impian. Murid juga mendiskusikan hasil temuan mereka untuk membentuk konsep kelas impian mereka sendiri. Tahapan ketiga, gali mimpi. Guru meminta murid menutup mata untuk mengimajinasikan kelas impian mereka. Guru meminta murid untuk memvisualisasikan ide mereka dalam bentuk gambar secara berkelompok. Guru juga meminta murid untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok mereka. Tahapan keempat, jabarkan rencana. Guru berdiskusi dengan murid tentang kebutuhan dalam membuat kelas impian. Guru menuliskan kebutuhan dalam mewujudkan kelas impian. Yang berikutnya, guru menuliskan daftar tugas yang akan dilakukan. Poin kelima adalah atur eksekusi. Guru memberikan kesempatan kepada murid untuk menentukan pembagian tugas kelompok. Guru dan murid menentukan batas waktu untuk pelaksanaan gagasan kelas impian mereka. Guru dan murid juga mempersiapkan alat dan bergotong royong mengerjakan tugas kelompok masing-masing. Pertanyaan keempat adalah, apa peran pemimpin yang tergambar dalam video tersebut? 1. Pemimpin pelajaran yang berfokus pada kekuatan atau aset yang dimiliki. 2. Pemimpin pelajaran dapat mengembangkan diri dan orang lain. 3. Pemimpin pembelajaran yang memiliki kompetensi sebagai manajer untuk mengelola potensi murid dan lingkungan sekolah. Pertanyaan berikutnya, apa modal utama yang dimanfaatkan, lalu bagaimana pemanfaatannya? Yang pertama adalah modal manusia. Guru memiliki strategi dalam pemetaan aset yang dimiliki. Murid yang kooperatif, mandiri, dan bertanggung jawab. Berikutnya adalah modal sosial. Rekan sejawat yang saling memberikan motivasi dan mau berkolaborasi. Rekan guru kelas 2 dan 5 yang bersedia bekerja sama dalam melaksanakan observasi murid. Modal fisik, bangunan kelas yang sudah permanen, meja dan kursi yang mudah diatur oleh anak, dinding kelas yang diizinkan untuk ditempelkan hasil karya anak, dan juga adanya pojok baca. Berikutnya modal lingkungan atau alam, benda alam yang mudah ditemukan, dan benda sekitar kelas yang masih banyak tanaman dan pohon. Berikutnya modal finansial, dana bos yang bisa digunakan untuk membeli peralatan dan bahan yang dipakai untuk menciptakan kelas idaman. Modal politik, kepala sekolah memberikan kebebasan kepada guru untuk berkolaborasi anak kelas dan mengimplementasikan prakarsa perubahan dalam usaha peningkatan kualitas pembelajaran. Modal agama dan budaya, karakter santun dari murid saat masuk kelas, karakter saling menghormati saat akan mengungkapkan ide murid, berikutnya budaya gotong royong antar pendidik dan murid. Demikianlah demonstrasi kontekstual modul 3.2 sudah saya lakukan. Salam guru penggerak, bergerak, bergerak, menggerakkan.